Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, di hari Rabu ini ya, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan materi kita yang sudah sempat tertunda karena libur Hari Raya Idul Fitri, dan ini masih dalam suasana Lebaran, masih di tanggal 3 bulan Syawal 1441 Hijriah. Begitu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Baik saudara sekalian, alhamdulillah kita sudah di materi yang ke-6. Tak terasa waktu terus berjalan, sudah materi yang ke-6. Artinya sudah di penghujung pokok bahasa topik tentang penelitian kualitatif, karena saat ini kita sudah masuk pada bagian yang terakhir dalam penelitian kualitatif, yaitu mengecek keabsahan data penelitian. Di pertemuan 6 ini saya akan menjelaskan bagaimana pengecekan keabsahan data penelitian. Di dalam penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif itu tetap dilakukan pengecekan keabsahan data. Kenapa? Karena apabila tidak dilakukan pengecekan keabsahan data, maka penelitian yang sudah kita lakukan dengan susah payah itu tidak mudah untuk dipercaya oleh orang lain yang membacanya. Kenapa? Karena tidak dilakukan uji keabsahan data. Sekalipun mungkin barangkali kita yang meneliti menganggap bahwa ini adalah data yang benar, data yang valid, data yang reliable. Namun karena tidak dilakukan pengecekan keabsahan data, sehingga ini dianggap tidak valid dan tidak reliable. Hasil penelitian yang tidak dilakukan pengujian keabsahan data, ketika ada orang lain mengatakan datanya tidak valid, kita tidak boleh kemudian membantah bahwa itu tidak benar, karena kita keliru di dalam menentukan metode penelitian, tidak mencantumkan pengujian keabsahan data. Sehingga semua bentuk penelitian apapun itu, baik kualitatif maupun kuantitatif, itu harus dilakukan uji keabsahan data untuk melihat tingkat validitas dan reliabilitas data yang sudah kita peroleh di dalam penelitian. Sehingga sekali lagi, dalam penelitian itu uji keabsahan data merupakan suatu keharusan ya, wajib hukumnya ini bukan sunnah, wajib hukumnya ini uji keabsahan data, dan dia merupakan satu kesatuan di dalam penelitian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, pengujian keabsahan data itu dilakukan pada saat data itu sudah diperoleh. Namun sebelum itu tentu kita harus mencantumkan sekali lagi ya, sebagaimana saya katakan di awal, teknik apa yang Anda gunakan untuk menguji keabsahan data ini. Yang insya Allah sebentar saya akan jelaskan beberapa teknik atau beberapa bentuk uji keabsahan data. Kita beberapa bentuk uji keabsahan data yang itu bisa digunakan nanti di dalam menguji bahwa data penelitian Anda di dalam penelitian kualitatif ini benar-benar valid dan reliable, dapat dipercaya. Karena sudah dilakukan pengujian. Sehingga di proposal atau di rancangan penelitian sebaiknya sudah dicantumkan alat uji yang akan digunakan. Apa itu pengujian keabsahan data? Jadi uji keabsahan data di dalam penelitian ini itu ditekankan kepada dua pengujian, baik dari sisi validitasnya
maupun dari sisi reliabilitasnya. Saya ulangi, dalam pengujian keabsahan data, dalam pengecekan keabsahan data, dalam penelitian ditekankan kepada dua uji, uji validitas dan uji reliabilitas. Apa itu uji validitas dan apa itu uji reliabilitas? Uji validitas itu untuk mengukur derajat ketepatan antara data yang ada di dalam objek penelitian atau data yang terjadi yang sesungguhnya ada di dalam penelitian atau data yang sebenarnya. Kita meneliti tentang warna merah atau tentang etos kerja. Kalau yang kita teliti adalah warna merah, maka kita tidak akan menjelaskan tentang warna-warna lain di dalam penelitian. Kenapa? Karena datanya memang data-data benar-benar warna merah. Kita bicara tentang etos kerja, hasil penelitiannya jangan bicara tentang kepemimpinan, maka berbeda. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi di hasil penelitian yang terjadi di objek penelitian, maka itulah yang dituliskan di dalam laporan hasil penelitian atau deskripsi atau di tesis atau di disertasi, tergantung jenjang penelitian yang dilakukan. Itu dianggap valid. Saya ulangi, valid bicara tentang apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, itulah yang dituliskan. Jangan kenyataannya A karena Anda berpikir ini ada kepentingan politik lah, kepentingan urusan lain yang Anda menganggap jangan ganti B. Akhirnya itu yang tidak valid. Jadi valid itu data benar yang benar yang dituliskan dalam laporan, itulah yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Nah, dengan demikian maka data valid itu adalah data yang tidak berbeda antara apa yang ditulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, data valid, data yang tidak berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan data yang Anda tuliskan di dalam laporan penelitian. Baik. Kalau di dalam objek yang diteliti Anda adalah warna merah, maka kalau dalam objek penelitiannya ditemukan itu adalah warna merah, maka yang Anda tuliskan di dalam hasil penelitian Anda adalah warna merah. Itulah validitasnya. Karena sesuai antara apa yang di objek dengan apa yang nyatanya Anda tulis di laporan. Bila peneliti membuat laporan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, maka disitulah nyatakan tidak valid. Akan tidak valid. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya, bisa dimengerti tentang apa itu validitas. Nah, di dalam uji validitas itu ada dua macam uji. Ada disebut dengan validitas internal dan validitas eksternal. Baik uji dari aspek internal kita maupun bisa diuji dari sisi eksternal dari luar. Nah, validitas internal itu yang bagaimana? Validitas internal ini berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Yang bagaimana itu dimaksudkan? Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Kalau penelitiannya dirancang untuk meneliti tentang kepemimpinan, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang kepemimpinan. Kalau Anda meneliti tentang keuangan atau tentang pengelolaan alokasi dana desa, maka data yang diperoleh adalah data yang akurat tentang alokasi dana desa, bukan data tentang keuangan desa secara umum. Karena keuangan desa itu bukan hanya alokasi dana desa, tapi ada dana desa dan pendapatan lain-lain yang sah. Itu berbeda. Kalau Anda misalnya melihat tentang keuangan desa, berarti keuangan desa bersumber dari ADD, DD, dan pendapatan lain-lain dari desa yang sah. Itu berbeda. Sehingga benar-benar harus diperhatikan. Sehingga di awal tadi, di sini
validitas internalnya berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Akurasi desain penelitiannya yang dimaksudkan adalah ini. Anda teliti kepemimpinan, maka data yang Anda peroleh berkaitan dengan data kepemimpinan. Data yang tentang etos kerja, penelitiannya tentang etos kerja, maka data yang diperoleh berkaitan dengan data yang tentang etos kerja. Nah, penelitian menjadi tidak valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Ya, itu tadi yang teliti beda. Teliti etos yang ditemukan motivasi kerja. Tentu ini yang jadi tidak valid. Baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif sama. Baik bicara tentang validitas dan reliabilitas. Sehingga nanti di kuantitatif saya tidak lagi jelaskan ini validitas dan reliabilitas, ya, sudah dijelaskan. Itu internal. Kalau eksternal, validitas eksternal itu berkenaan dengan derajat akurasi. Apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bagaimana itu? Ya. Ini berkaitan dengan jawaban informasi yang Anda temukan benar-benar mampu mewakili keseluruhan informasi yang ada di wilayah tersebut. Artinya begini, Anda mau meneliti tentang kepemimpinan, pasti kalau penelitian kualitatif tidak semua pegawai itu akan ditanya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu tentu, karena tidak menggunakan populasi untuk mewakili sampel, tapi menggunakan teknik, ya, karena di dalam penelitian kualitatif itu hanya menggunakan mengambil beberapa sampel saja untuk bisa dijadikan sebagai format. Nah, validitas eksternal ini berkenaan dengan derajat akurasi. Hasil penelitiannya itu bisa mengeneralisasikan, artinya cukup diwakili 4-5 orang bisa menjawab semua apa yang ya menjadi jawaban yang dari beberapa orang lain. Misalnya begini, 10 orang. Jawaban 10 orang itu sama juga dengan ketika Anda tanya yang 3 orang. 3 orang Anda tanya itu bisa mewakili jawaban 10 orang. Kira-kira begitu yang dimaksudkan. Itu tentang validitas eksternal. Ya, sampai di sini saya kira Anda paham ya. Dimengerti tentang apa itu validitas. Itu apa yang sesungguhnya itu sama. Baik internal maupun eksternal bisa diwakili. Sekarang reliabilitasnya, apa itu reliable? Dikatakan penelitiannya reliabilitasnya, uji reliabilitas. Kalau bicara reliabilitas itu berarti berkenaan dengan derajat konsistensi. Ini yang ditekankan adalah pada konsistensi data atau temuan. Jadi datanya stabil, tidak labil. Kalau stabil, hari ini dengan besok itu sama. Nah itu konsisten. Datanya stabil. Kalau tidak reliable, dia inkonsisten. Ini hari dengan besok datanya pasti berbeda. Dan tidak stabil. Tergantung situasi. Itu yang disebut dengan data yang tidak reliable. Kenapa? Karena ternyata datanya tidak stabil. Datanya inkonsisten. Nah, dalam penelitian kuantitatif yang seperti ini dikatakan reliable apabila 2 atau lebih penelitian dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama. Misal, peneliti sama, waktu berbeda menghasilkan data yang sama. Saya meneliti bulan ini sekarang bulan Juni, tentang kepemimpinan. Kemudian di bulan depan, saya teliti dengan metode dan objek yang sama. Itu hasilnya sama. Yang penting range waktunya jangan terlalu jauh. Artinya paling tidak menunjukkan bahwa derajat reliable, bahwa sama. Karena objeknya permasalahannya sama. Sehingga datanya akan sama. Kalau peneliti sama. Atau penelitinya berbeda.
5 peneliti. Saya sudah meneliti lebih dulu. Tiba-tiba berapa minggu kemudian ada peneliti yang datang. Yang diteliti sama, objek sama, masalah yang sama, metodenya sama, hasilnya akan sama. Berarti relevan. Kalau datanya berbeda, hasilnya berbeda, itu yang akan dicek. Yang mana yang tidak relevan. Jangan sampai kita punya tidak relevan. Katanya ada yang berbeda. Kenapa tidak relevan? Ya, bisa saja kita tidak melakukan pengecekan keabsahan data. Jadi harus dicek keabsahan datanya agar reliable. Ya, harus perhatikan. Nah, selanjutnya, kalau peneliti satu menemukan dalam objek berwarna merah, maka peneliti yang lain juga demikian. Itu yang harus diperhatikan supaya reliable ini jangan sampai yang Anda telitikan, wah hasilnya berbeda. Itu akan menunjukkan derajat ketidak-reliable-nya penelitian. Kalau seorang peneliti dalam objek kemarin menemukan data berwarna merah, maka sekarang atau besok pun akan tetap sama. Berwarna merah. Jadi data yang diperoleh merah, kuning misalnya, atau biru, pun demikian ketika besok juga sama. Ketika dilakukan pengecekan. Itu adalah reliable. Itu datanya reliable. Kenapa? Karena reliabilitas ini berkenaan dengan derajat tadi. Konsistensi data antara yang kemarin sampai yang hari ini dan yang akan datang. Hari ini A, besok B, lusa C, itu yang tidak reliable. Ya, maka bila ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi penelitian Anda, mengulangi, menguji, saya mau ulangi lagi penelitian ini, atau dia replikasi penelitiannya pada objek yang sama dengan metode yang sama, itu akan menghasilkan data yang sama. Kenapa? Karena objek sama, metodenya sama, orang yang sama, yang diwawancarai, hal yang sama, masa jawabannya beda, kan? Makanya perlu dilakukan uji keabsahan supaya bisa ditemukan benar-benar reliable. Nah, suatu data yang reliable itu atau konsisten akan cenderung valid. Akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Cenderung valid. Kenapa? Karena bicara tentang valid dengan tidak valid itu definisinya kan berbeda. Di awal saya sudah jelaskan. Kalau valid itu apa yang terjadi dengan yang ditulis sama. Kalau reliable itu bicara konsistensi. Bicara konsistensi. Kalau valid itu tergantung Anda sebagai peneliti. Tergantung Anda sebagai peneliti. Anda jujur menuliskan bahwa itu benar-benar merah, maka valid. Kalau reliable itu bukan karena Anda tidak jujur sehingga tidak reliable, tapi Anda yang tidak melakukan pengecekan keabsahan data sehingga Anda menganggap data itu adalah data yang sudah benar-benar. Anda tanya, kemarin Anda kemana? Oh, saya ke kebun. Padahal orang ini bohong, Anda tidak melakukan pengujian, pengecekan. Orang lain tanya, kemarin kemana? Oh, saya kemarin ke Palu. Dari Palu sana. Itu yang salah siapa? Bukan kita yang peneliti tidak jujur, tapi respondennya tidak jujur. Sehingga itulah yang menyebabkan tidak reliable. Beda ya dengan valid. Makanya ini konsisten. Data yang konsisten cenderung valid, ya? Walaupun belum tentu valid. Kalau Anda tidak tuliskan sesuai dengan apa yang sebenarnya, ya tidak. Ya. Itu dua perbedaan. Valid bicara tentang kita sebagai peneliti menuliskan apa sebetulnya yang terjadi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, data yang benar-benar itu tidak diganti-ganti. Tapi kalau reliable itu berkenaan dengan keakurasian data dari responden.
Sehingga mesti dilakukan pengecekan keabsahan. Baik, di dalam pengujian keabsahan data itu ada 4 bentuk uji keabsahan data. Pertama adalah uji kredibilitas. Yang kedua ada uji dependabilitasnya. Yang ketiga ada uji transferabilitas. Dan terakhir ada uji konfirmabilitas. Ini dalam pendapatnya Sugiono di dalam bukunya Prastowo tentang metode penelitian kualitatif. Nah, apa itu uji kredibilitas? Uji kredibilitas ini menurut Lapau adalah uji kepercayaan dari data. Kredibel itu untuk menguji keakuratan data, untuk menguji kepercayaan data yang telah dihasilkan selama proses penelitian. Data yang diperoleh kita harus uji kepercayaannya. Agar orang yang membaca atau ketika jadi penguji, ketika ada ujian skripsi, penguji itu percaya datanya. Kenapa? Karena Anda sudah dilakukan uji kredibilitasnya. Datanya kredibel, dapat dipercaya. Kredibel itu dapat dipercaya. Orangnya kredibel, orang percaya. Tingkat kepercayaan itu tinggi. Datanya harus diuji. Harus diuji. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Fungsinya uji kredibilitas. Ini menurut pendapatnya Muleong dalam Prastowo, itu ada 2 fungsinya. Pertama, melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai. Jadi yang pertama begini, kita melakukan pemeriksaan lebih detail, lebih ketat melalui uji kredibilitas. Agar supaya apa? Keakuratan temuan kita ini itu bisa dicapai. Tingkat kepercayaan penemuan kita ini itu bisa dicapai. Jadi tingkat kepercayaan penemuan. Karena menemukan sesuatu. Agar supaya tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, maka harus diuji kredibilitas. Kalau tidak, orang tidak yakin. Jangan ini obat nanti diminum mati. Itu pertama. Yang kedua, mempertunjukkan. Tadi melaksanakan pemeriksaan. Yang kedua ini mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Artinya begini, orang bisa melakukan penelitian untuk menguji teori atau apa penelitian itu sudah dapat. Dan itu bisa kita tunjukkan. Kenapa? Karena kita sudah melakukan uji kredibilitasnya. Jadi untuk menunjukkan ini kepercayaan, derajat kepercayaan penemuan kita. Jadi bisa dilakukan pembuktian dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan yang kita temukan. Kenyataan. Apa saja itu bentuk uji kredibilitas ini? Apa saja? Itu ada. Memang dalam penelitian kualitatif dari ke-4 bentuk ini keabsahan data. Yang paling utama itu uji kredibilitas data. Jadi kalau Anda sudah lakukan uji kredibilitas, biasanya dependabilitasnya, transferabilitasnya, dan konfirmabilitasnya, biar Anda tidak lakukan tidak mengapa. Karena itu yang paling utama. Tapi kalau Anda lakukan, yang lain belakang. Tentu membutuhkan waktu dan yang lama. Tapi kalau Anda hanya lakukan uji kredibilitas, cukup. Itu ada dari 4 bentuk tadi. Yang utama adalah kredibilitas data. Nah, tekniknya kredibilitas data ini itu ada 7 teknik untuk menguji kredibilitas data. Teknik. Apa saja itu? Perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, member check, analisis kasus negatif,
menggunakan bahan referensi. Ada 7. Apa itu pertama ya? Kita bahas satu-satu ini. Perpanjang pengamatan. Mengapa kemudian pengamatan ini harus diperpanjang dalam rangka menguji kredibilitas, kredibilitas data penelitian dengan cara memperpanjang pengamatan. Kenapa itu mesti dilakukan? Mengapa dengan perpanjangan pengamatan akan bisa meningkatkan kepercayaan data? Karena kita akan melakukan uji lapangan. Dengan cara apa? Kembali turun lapangan. Hasilnya kan sudah ada, sudah dianalisis data, sudah disajikan, hasil penelitiannya begini. Warna merah. Betulkah warna merah? Kita kembali ulang di lapangan. Cara apa? Teliti lagi. Bisa saja. Ternyata kalau ditemukan misalnya beda ya, berarti ya salah data yang kita temukan di atas. Pertama, tidak reliable berarti. Bukan tidak valid, tidak reliable. Kenapa? Karena informannya berbohong. Sehingga mesti dilakukan perpanjang pengamatan. Jadi peneliti turun lagi ke lapangan. Nah, dengan perpanjang pengamatan ini berarti peneliti kan turun ke lapangan. Melakukan pengamatan kembali, wawancara lagi, dengan sumber yang data yang pernah ditemui ataupun data yang baru, sumber-sumber data orang yang baru yang ditemui untuk diwawancarai. Nah, dengan perpanjang pengamatan disinilah ini ada plusnya, nilai plusnya. Maka hubungan peneliti dengan narasumber, dengan informan itu akan semakin terbentuk, semakin akrab. Seperti tidak ada lagi jarak, sehingga dia semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan. Ya, kenapa? Karena sudah dekat, sudah akrab. Dengan cara itu kita bisa melakukan pengecekan kebenaran data. Nah, bila telah dibentuk misalnya tadi reportnya, misalnya kita sudah melakukan penelitian kembali, datanya benar, itu bagus. Biasanya berbeda, makanya itu dilakukan pengujian. Nah, kalau kita sudah datang, ya, apalagi tadi dengan karena sudah akrab, semakin dekat, tidak ada jarak, tidak lagi, semakin terbuka orang yang kita wawancarai. Mereka menganggap bahwa kehadiran kita tidak mengganggu lagi, tidak canggung lagi, tidak menganggap bahwa ini hal yang mengkhawatirkan, tidak nanti dianggap kita ini kayak orang asing. Karena pada tahap awal peneliti masuk lapangan, biasanya peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, jangan-jangan ini ada pesanannya siapa. Sehingga informasi yang diberikan itu biasanya belum lengkap atau tidak mendalam, dan mungkin banyak yang dirahasiakan, atau bisa saja data yang diberikan itu hoax, tidak benar, karena dianggap kita ini kayak orang asing. Mereka khawatir kasih data yang betul, nanti tiba-tiba saya ditangkap atau diapakan. Nah, dengan perpanjangan tadi ini, peneliti mengecek kembali data yang diberikan selama ini. Apakah itu sudah betul yang diberikan ataukah tidak? Ya. Bila kemudian data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti nanti melakukan pengamatan lagi, ulang baru lagi. Nah, ini kualitatif ribet kadang-kadang ya. Pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Gitu ya. Turun lagi ya.
Berapa lama waktunya Anda melakukan penelitian kembali? Panjang pendek waktu melakukan pengamatan tergantung pada kedalaman atau kepada keluasan dan kepastian data. Jadi semua tergantung pada situasinya. Kedalaman data ini berarti kita bicara peneliti ini kemudian menggali data sampai pada tingkat makna. Kedalaman data. Kedalaman ini kalau kita tentang pada kedalaman. Panjang pendek waktu pengamatan ini, perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman. Makna ini kedalaman di sini adalah artinya adalah apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna. Makna ini berarti data di balik yang tak tampak. Yang tampak makna yang di sini adalah makna berarti data di balik yang tampak. Di makna ini adalah berarti data di balik yang tampak. Jadi saya ulangi, kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna. Makna yang dimaksud berarti data di balik yang tampak. Yang tampak itu yang bagaimana? Contoh ya. Orang sedang menangis. Yang tampak orang sedang menangis, tetapi sebenarnya dia tidak sedih. Yang tampak orang sedang menangis, kita menganggapnya kalau orang menangis itu bersedih. Sebenarnya dia tidak bersedih, malah sedang bahagia. Karena ukuran menangis itu bukan nanti sedih. Orang bahagia itu bisa menangis. Orang bahagia itu bisa menangis. Jadi itu yang dimaksud dengan tadi, yang tampak. Makna data di balik yang tampak. Itu yang harus dicek. Sementara bicara tentang keluasan, keluasan berarti banyak sedikit informasi yang diperoleh. Dalam hal ini setelah peneliti memperpanjang pengamatan, apakah akan menambah fokus penelitian baru sehingga memerlukan tambahan informasi baru lagi? Gitu ya. Itu yang maksud dengan keluasan. Keluasan itu berarti, saya ulangi lagi, banyak sedikitnya informasi yang diperoleh. Dalam hal ini, setelah peneliti memperpanjang pengamatan, apakah akan menambah fokus penelitian sehingga memperoleh tambahan informasi baru? Nah, kemudian data yang pasti atau kepastian data. Data yang pasti ini adalah data yang valid, yang sesuai dengan apa yang terjadi untuk memastikan siapa yang sebetulnya ya yang menjadi akar permasalahan. Misalnya kalau kita mau mencari terjadi kerusuhan, konflik, siapa sih aktor atau provokator di balik kerusuhan itu? Maka data yang pasti adalah data yang valid, yang sesuai dengan apa yang terjadi untuk memastikan siapa yang menjadi provokator dalam kerusuhan itu. Maka harus betul-betul ditemukan secara pasti siapa yang menjadi provokatornya. Itulah data yang valid. Nah, dalam perpanjang pengamatan ini tentu untuk menguji kredibilitas data penelitian. Kredibel, jangan sampai balekos. Informannya lekos. Jangan sampai, itu untuk menguji kredibilitas, perpanjang pengamatan untuk menguji kredibilitas. Sehingga sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Apakah data yang diperoleh ini telah setelah dicek kembali benar-benar sesuai dengan apa yang sebenarnya atau tidak? Bila setelah dicek kembali ke lapangan data yang benar, data itu sudah benar, berarti kredibel datanya. Maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Cukup sampai di situ. Tapi kalau tidak ya berarti tambah lagi waktunya. Cek penelitian baru untuk cari data yang sebenarnya. Jadi fokusnya menguji data yang sudah diperoleh.
Nah, untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan ataukah tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikan dengan surat keterangan bahwa telah melakukan perpanjangan penelitian. Kan biasanya ini, habis selesai penelitian ada surat keterangan selesai penelitian. Kemudian tidak lama Anda turun lagi. Ada lagi surat. Nah, itu sebagai bukti bahwa Anda melakukan perpanjangan pengamatan. Itu yang kemudian akan dilampirkan di dalam proposal atau skripsi ya, proposal skripsi penelitian. Ya. Sampai di sini paham ya tentang perpanjangan pengamatan. Tujuannya untuk menguji kredibilitas data. Apakah reliable ataukah tidak. Yang berikut, baru yang pertama dari ketujuh. Meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan. Apa itu meningkatkan ketekunan? Meningkatkan ketekunan ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Menurut Sugiono ini. Jadi meningkatkan ketekunan ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Cermat dan berkesinambungan. Nah, dengan cara tersebutlah kemudian, dengan cara-cara yang itu, maka kita bisa memastikan kepastian data dan kemudian urusan-urusan peristiwa itu akan kita rekam secara pasti dan sistematis. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan, kita akan bisa memastikan data bahwa peristiwa yang kita temukan itu benar-benar pasti dan terstruktur data yang kita peroleh. Sebagai contoh saja, sebagai contoh untuk sebagai contoh analogi yang untuk mudah. Sebagai contoh, kita kemudian melihat sekelompok masyarakat sedang olahraga pagi. Apa yang kita akan simpulkan ketika kita melihat orang lagi olahraga pagi, kelompok masyarakat olahraga pagi, kompleks rame olahraga pagi. Bagi orang awam, dia akan berpersepsi bahwa olahraga adalah pagi yang dilakukan oleh masyarakat tadi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik supaya sehat, supaya bugar, supaya gampang kena corona karena imun bagus. Itu yang muncul. Tetapi kita sebagai seorang peneliti tentu punya kesimpulan yang lain. Karena tidak langsung mengambil satu kesimpulan persepsi dengan cukup melihat saja orang olahraga pagi, oh iya olahraga itu supaya sehat fisik, supaya kuat, gampang kena penyakit, apalagi musim corona. Seorang peneliti tentu tidak akan begitu, dia akan punya kesimpulan lain. Setelah melakukan penelitian mencermati orang-orang tadi yang olahraga secara mendalam, olahraga pagi masyarakat tadi itu, ternyata kita menemukan hal yang berbeda. Orang olahraga pagi, kelompok masyarakat tadi olahraga pagi, itu tidak hanya bicara tentang supaya sehat, bugar, tapi itu jadi tempat transaksi bisnis. Olahraga pagi itu bisa jadi tempat transaksi bisnis. Car Free Day itu bukan hanya sebatas untuk kegiatan olahraga, tapi bisa jadi transaksi bisnis. Itu luar biasa. Kalau Anda lihat Car Free Day yang jualan banyak. Car Free Day. Selama ini Car Free Day itu hari bebas kendaraan itu tempatnya orang untuk olahraga. Kalau di kota-kota besar, di Look mungkin jarang. Kalau kita lihat Car Free Day-nya Look di Lalong itu olahraga saja. Tapi kalau kota-kota besar itu Car Free Day-nya itu panjang sekali. Berapa 1 kilo barangkali panjangnya itu tutup jalan. Itu bukan hanya orang olahraga, tapi orang jualan. Wahana tempat untuk transaksi bisnis. Rame orang banyak jualan. Karena saya juga penikmat Car Free Day waktu kuliah dulu.
Waktu masih di Jawa ya, saya rajin kalau Car Free di Jawa 6 sudah jalan. Bukan cuma datang untuk olahraga, tapi banyak yang dilihat-lihat. Banyak souvenir yang dijual-jual yang tidak perlu ke pasar, atau kalau ke pasar mungkin kita akan sulit. Harganya terjangkau. Industri-industri rumahan banyak jual di situ yang tidak dijual di mall-mall, sehingga kita bisa menemukan barang-barang yang berbeda, unik di sana. Jadi seperti itulah. Itulah yang disebut dengan meningkatkan ketekunan. Kenapa? Karena kita akan memahami proses secara lebih utuh dan sistematis. Tidak hanya sebatas olahraga tadi. Nah, mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Karena dengan meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek, men-cross check, membuka ulang, memverifikasi. Ibaratnya ya, mengecek, verifikasi soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan. Apakah ada yang salah atau tidak ada yang salah? Tujuannya untuk memverifikasi ulang data yang sudah ada. Hasil penelitian yang sudah ada kita verifikasi ulang. Dengan meningkat ketekunan itu maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu adalah data yang sudah benar atau tidak. Dengan cara begitu, peneliti bisa mengecek data itu sudah benar atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Di hal-hal yang kebaruan kita akan lebih dapat. Sehingga peneliti punya bekal yang cukup banyak untuk meningkatkan ketekunan dengan tadi itu ya. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan ketekunan, dengan ketekunan tadi peneliti akan punya referensi informasi yang cukup lengkap. Nah, sebagai bekal bagi peneliti untuk meningkatkan ketekunan, bagi bekal Anda nanti peneliti, kalau peneliti kualitatif untuk dengan metode kredibilitas ini, meningkatkan ketekunan, Anda mesti banyak-banyak membaca berbagai referensi maupun hasil-hasil penelitian atau dokumentasi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti. Harus begitu caranya. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan menemukan ternyata data kita yang kita peroleh tidak cocok, tidak valid. Begitu, banyak membaca berbagai referensi, buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang penelitian, temuan-temuan yang diteliti. Temuan-temuan yang diteliti yang Anda butuhkan di dalam penelitian. Dengan membaca, maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga dapat kemudian digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak. Karena wawasan Anda sudah luas, pengetahuan Anda cukup. Bahwa untuk informasi tentang ini, setelah Anda baca, oh ternyata harus begini. Anda cek, oh ternyata saya tidak ada, belum ada. Nah, dengan begitu Anda punya pengetahuan yang luas. Sehingga kemudian dengan begitu Anda semakin tahu bahwa data apa lagi yang harus saya cari. Paham ya sampai di sini di meningkatkan ketekunan. Berikutnya adalah triangulasi yang ketiga. Apa itu triangulasi? Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Jadi triangulasi ini dalam penelitian itu menguji kredibilitas ini sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Jadi dicek ulang, mengecek kembali dengan cara melihat berbagai sumber-sumber yang ada atau dengan penelitian-penelitian yang mungkin berbeda siklus waktunya untuk menemukan kebenaran data. Makanya di triangulasi itu ada beberapa jenisnya. Kenapa? Karena harus melakukan pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang di luar data yang kita sudah ada ini. Untuk apa? Untuk membandingkan apakah yang saya sudah dapat ini betul-betul sudah cocok ataukah jangan-jangan masih salah. Namanya triangulasi. Banyak ini. 5 macam teknik triangulasi.
Yang pertama, triangulasi sumber. Apa itu? Teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Namanya triangulasi sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh itu dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atasan yang menugasi. Jadi untuk contohnya, Anda nanti akan melakukan pengujian triangulasi sumber, mengecek keabsahan datanya tentang kepemimpinan. Maka Anda harus mencari data kepada orang-orang yang dipimpin atau ya kepemimpinan saya ada camat, bahwa di bawahnya camat, orang-orang di bawah itu, atau orang-orang yang di atasnya yang menugasi. Siapa yang menugasi camat? Bupati. Jadi tanya sama bupati, jangan tanya sama kepala dinas, tanya sama bupati, tanya sama sekda. Atau rekan sejawat, selevel, berarti sama camat, kelompok-kelompok kerjasama misalnya yang berkaitan tentu. Nah, data dari ketiga sumber itu tadi bisa dari atasan, bawahan, sejawat, rekan sama orang yang kita akan teliti. Maka ketika kita dapat sumber informasi itu, kita tidak bisa membuat rata-rata seperti penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan atau dikategorisasikan. Mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Itu yang disajikan. Data yang dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya diminta kesepakatan, member check dengan ketiga sumber data tersebut. Mana yang betul? Pak, ini begini, yang ini begini. Pak, kira-kira yang mana sebenarnya? Kira-kira gitu. Itu triangulasi sumber. Sekarang triangulasi teknik. Apa triangulasi teknik? Teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jadi ini tekniknya orang sama, sumber yang sama, teknik yang berbeda. Misal, contoh ya, data diperoleh dengan wawancara. Data diperoleh dengan wawancara. Orangnya sama. Tekniknya berbeda. Lalu dicek dengan observasi kah, dokumentasi, atau Anda mungkin buat uji pakai alat analisisnya kuanti misalnya, boleh. Kuesioner kecil-kecilan saya untuk menguji. Boleh, hanya untuk sebatas menguji saja. Gak usah. Jadi orang sama dengan metode yang berbeda. Bila dengan 3 teknik itu misalnya, pengujian kredibilitas data tersebut itu tadi menghasilkan data yang berbeda-beda, maka kemudian peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap paling benar, atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda. Kira begitu ya. Mengerti sampai di sini? Tinggal triangulasi teknik ya. Yang ketiga, triangulasi waktu. Apa itu? Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Nah, kenapa? Karena waktu ini bisa mempengaruhi kredibilitas data. Waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, belum banyak persoalan, belum dimarah-marahnya pimpinan, belum kena masalah di kantor, akan berbeda data yang lebih valid. Berbeda data dengan kalau sudah diwawancarai siang. Karena biasanya itu lebih valid pagi, karena masih enak wawancara, masih segar, masih gampang tapangar. Nah, untuk itu dalam rangka
menguji kredibilitas data, maka dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, dengan observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Waktunya mesti berbeda supaya kita bisa temukan. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Itu ya. Dilakukan lagi ulang-ulang sampai benar-benar datanya pasti. Nah, triangulasi ini dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari peneliti yang lain, diberi tugas melakukan pengumpulan data ulang saja. Dengan cara begitu. Ya, dimengerti ya sampai di sini? Di triangulasi waktu. Kemudian triangulasi penyidik. Ini pemeriksaan kredibilitas data dilakukan dengan memanfaatkan pengamatan lain. Yang hampir sama dengan tadi, dengan cara memanfaatkan pengamatan lain. Caranya dilakukan ini tadi. Kalau waktunya berbeda atau cara berbeda. Observasi dicari pakai wawancara dengan dokumentasi. Itu ya. Kenapa? Karena dilakukan pengamatan lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data dengan memanfaatkan pengamatan yang lain. Triangulasi teori ini merupakan cara memeriksa kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan hasil penelitian. Jadi memperbanyak data, teori-teori, supaya bisa dari situ kemudian kita bisa menemukan perbedaan informasi dari sebelumnya. Itu 5 teknik triangulasi yang digunakan. Baik. Berikutnya masih di cara kredibilitas ini, baru kredibilitas ini. Ini baru urusan kredibilitas ini. Belum yang lain. Diskusi rekan sejawat. Itu bisa dilakukan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara, itu diekspos dalam bentuk diskusi teman sejawat. Panggil teman-teman, coba Anda bacakan dulu ini. Sebetulnya tidak saya punya ini. Jangan begitu skripsinya selesai penelitian, selesai Anda meneliti, sudah apa DP hasil? Nanti saja. Cari teman, tapi jangan juga cari teman yang tidak bisa memberikan koreksi. Jadi tujuannya ini untuk mengoreksi. Teman itu untuk memberikan koreksi dan saran. Bisa saja teman itu sudah lebih dulu mengerti tentang persoalan yang diteliti atau hal-hal yang mungkin Anda tidak pahami, teman bisa paham. Sehingga diskusi dengan teman sejawat itu merupakan bagian dari uji kredibilitas. Bisa saja Anda penelitian di Bualem, Anda bukan orang Bualem, tapi dengan diskusi dengan teman sejawat dari Bualemo, biasanya menemukan informasi yang berbeda. Nah, namanya. Cara begitu saja yang digunakan. Yang berikutnya, membercek. Apa itu? Proses pengecekan data yang kita peroleh kepada pemberi data. Tujuan membercek untuk mengetahui seberapa jauh data yang kita peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti datanya tersebut valid, sehingga kredibel. Tetapi apabila data ditemukan peneliti dengan beberapa penafsiran, tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Dan apabila perbedaannya tajam, jauh, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercek adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data ataupun informan. Jadi pelaksanaan membercek ini dapat dilakukan dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai. Jadi selesai baru turun. Atau setelah mendapat suatu temuan. Yang pasti begini, Anda sudah selesai, sudah dapat kesimpulan. Lakukan pengecekan. Caranya dapat dilakukan secara individu, ketemu, dengan cara peneliti datang ke pemberi data di kantornya, tempat-tempat yang tadi itu ya. Yang tentu yang kalau di rumah ya,
Jangan sampai yang bersangkutan tidak bersedia, atau dengan diskusi kelompok, bikin diskusi kelompok beberapa pemberi data. Nah, dengan diskusi kelompok, peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data ini. Ternyata ada yang saya dapatkan begini. Mana yang betul ini? Dalam diskusi kelompok tersebutlah kemudian ada data yang disepakati atau ditambah atau dikurangi atau ditolak oleh pemberi data. Nah, setelah kemudian selesai disepakati secara bersama, disitulah kemudian para pemberi data diminta untuk menandatangani kesepakatan supaya otentik. Jangan besok-besok lain lagi. Sebagai barang bukti bahwa benar-benar itu sudah dilakukan. Selain itu juga bisa sebagai bukti kemudian ya. Jadi member check ini kalau Anda tadi itu sudah bisa dilakukan sebagai bukti. Kemudian analisis kasus negatif. Itu yang berikutnya. Apa itu? Ini kredibilitas. Mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan yang ditemukan, berarti data kita ditemukan sudah dipercaya. Jadi kasus negatif ini itu kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Tidak bertentangan. Mengapa dengan analisis kasus negatif ini akan dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negatif seperti peneliti mencari data yang berbeda, bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah selesai. Sebagai contoh misalnya, bila kemudian ada 99 orang mengatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba atau pecandu narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak. Dengan adanya kasus negatif ini, maka peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam mengapa ada data yang berbeda. Itu tujuan. Peneliti harus menemukan kepastian 1% ini kelompok yang menyatakan si A ini bukan pengedar atau pecandu itu betul atau tidak. Kalau akhirnya ya 1% kelompok tadi itu menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasusnya negatif. Itu disebut dengan analisis kasus negatif. Artinya semua tidak ada lagi yang mengatakan bahwa ada perbedaan data. Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel. Jadi tujuannya supaya tidak ada lagi data yang berbeda. Kapan ada data berbeda dicek mana yang betul. Itu dengan analisis kasus negatif. Jadi mencari data yang berbeda. Ketika ada data yang berbeda, kita mesti cross check kepada data yang berbeda ini. Yang benar ini yang mana? Agar supaya data yang kita akan berikan nanti itu bisa valid, bisa relevan. Yang berikutnya banyak ya, lumayan panjang. Itu baru untuk kredibilitas ini, belum yang lain. Yang lain pendek-pendek lah, yang ini panjang. Menggunakan bahan referensi. Jadi adanya bahan pendukung, rekaman, cara transkrip, foto-foto, dokumen otentik untuk membuktikan data yang telah kita temukan. Jadi kenapa kemudian mesti pakai kamera, pakai handycam, pakai tape recorder segala? Sekarang ada HP bisa direkam. Karena ini kualitatif, jadi mesti direkam. Ya supaya datanya lebih dapat dipercaya. Jangan sampai kami turun penelitian, baru kamu bikin DP narasi seolah-olah meneliti, padahal tidak. Oke? Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya, data wawancara perlu didukung dengan rekaman. Kalau ada rekaman ya, otomatis dipercaya. Data tentang interaksi manusia, Anda melakukan wawancara. Buktinya apa? Foto, alat bantu, rekaman handycam, dipakai HP kamera. Sehingga dalam laporan penelitian nanti, sebaiknya dokumentasi tadi itu, autentik tadi itu,
itu dilengkapi, foto-foto bisa dilampirkan. Hasil percakapan dalam rekaman itu dibuat transkripnya, diketik ulang, transkripnya dibuat, dilampirkan. Jelas tanggal, hari, dan jamnya Anda melakukan wawancara. Itu bagian dari uji kredibilitas data. Ya. Sampai di sini sudah dipahami ya tentang uji kredibilitas data yang terdiri dari banyak teknik. 7 teknik kredibilitas untuk menguji kredibilitas data. Dari 4 bentuk teknik itu baru yang pertama kredibilitas. Yang ketiga ada uji transferabilitas data. Uji transferabilitas data penelitian. Apa itu? Sebagaimana yang sudah dikatakan di awal, bahwa transferabilitas ini merupakan uji validitas eksternal dalam penelitian. Kuantitatif juga bisa digunakan di dalam penelitian kualitatif. Jadi validitas eksternal ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel diambil. Jadi mewawancara 5 orang tentang kinerja pegawai pada kantor cabang. Pegawainya 25 kita wawancarai. Dengan uji transferabilitas ini bisa mewakili jumlah 20 orang tadi. Jadi nilai transfer ini berkenaan dengan sampai di mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang lain. Sehingga kemudian agar supaya orang lain dapat mengerti. Jadi gini, hasil penelitian transferabilitas ini bisa dipakai, bukan hanya kemudian bisa ngomong, tapi bisa dipakai, bisa diterapkan, bisa ditransfer, itu transfer namanya. Makanya supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatifnya, sehingga kemungkinan untuk menerapkan penelitian ini, maka peneliti harus membuat laporan sedetail-detail mungkin, sejelas-jelas mungkin, agar supaya orang membaca, orang bisa paham, sehingga bisa menggunakan, bisa mengaplikasikan penelitian ini ke tempat yang lain. Ada penelitian tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat di desa Kapangan. Dengan uji transferabilitas ini, itu bisa digunakan di dalam pemberdayaan masyarakat di tempat yang lain. Itu dimaksudkan. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran jelasnya tentang penelitian tadi itu, maka bisa ditransfer, diberlakukan. Jadi bisa memenuhi unsur transferabilitas penelitian. Itu ya. Jadi bisa diterapkan, jadi bisa dipakai. Yang berikutnya, yang ketiga, bentuk yang ketiga, ada uji dependabilitas. Ada uji dependabilitas data penelitian. Ini berkaitan dengan pengujian eksternal juga. Jadi ini uji eksternal. Sudah kedua dan ketiga ini eksternal. Reliabilitas. Jadi penelitian ini dikatakan reliable kalau kemudian data ini sudah di cross check oleh orang lain. Uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jadi Anda melakukan pengecekan. Audit itu dapat dilakukan oleh auditor atau pembimbing. Misalnya kalau ada ujian nanti proposal skripsi, ya pembimbing Anda nanti yang menguji dependabilitas. Dapat saya sebagai pembimbing, saya akan uji nanti dependabilitas. Akan saya periksa data-data mentahnya. Jadi data-data mentahnya mesti Anda perlihatkan. Apa? Karena auditor itu akan mengaudit keseluruhan proses penelitian yang Anda lakukan untuk mengetahui keabsahan data yang sudah diperoleh. Apabila kemudian Anda mampu menunjukkan jejak lapangan, ada foto,
ada surat keterangan, ada rekaman. Jangan memfoto selfie, tapi foto pada saat Anda wawancara, diskusi. Begitu-begitu, bukan bahas selfie. Di tempat-tempat mana ya, bukan. Itu dependabilitas. Yang terakhir, uji konfirmabilitas. Konfirmasi nih. Atau bisa juga disebut dengan uji objektivitas. Ini penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian ini telah disepakati banyak orang. Hanya telah diuji. Anda ujian skripsi itu bagian daripada uji konfirmabilitas. Anda sudah presentasikan penelitian Anda dan dinyatakan lulus, itu uji konfirmabilitas. Itulah uji eksternal. Jadi uji kredibilitas itu internal. 3 yang lainnya itu eksternal. Itu eksternal. Jadi itu ya, yang paling utama tadi yang pertama. Karena itu yang Anda akan lakukan. Yang 3 ini kan yang dilakukan oleh orang lain. Konfirmabilitas ujian skripsi, dependabilitas melalui pembimbing, transferabilitas orang bisa menggunakan hasil penelitian Anda diterapkan di tempat yang lain. Ini semua adalah dari pihak lain di luar Anda sebagai peneliti. Itu bagian dari uji validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan melalui grup WA yang sudah tersedia. Syukron, jazakumullah khair. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jaga kesehatan Anda. Semoga COVID-19 ini bisa berakhir, bisa kita kembali bertatap muka di kelas bagaimana biasa.